Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kenalkan, nama saya Dani Faraswabasa dari mahasiswa Universitas Pancasabdi Tegal, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang APBD. Pengertian APBD adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah bagi provinsi, kabupaten, atau kota dalam waktu 1 tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk pembiayaan kegiatan, proyek, dan operasional kerja pemerintah daerah serta digunakan sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, APBD terdiri atas yang pertama, anggaran pendapatan mencakup sumber-sumber penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kedua, anggaran belanja mencakup pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Yang ketiga, pembiayaan mencakup perubahan dalam struktur keuangan daerah. Penjelasan yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan mencakup sumber-sumber penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penjelasan yang kedua, anggaran belanja. Anggaran belanja mencakup pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah seperti belanja operasional, belanja modal, dan pembayaran utang. APBD dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam konteks pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Yang poin ketiga yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang mencakup perubahan dalam struktur keuangan daerah. Pembiayaan dapat terdiri dari dua unsur. Yang pertama, penerimaan pembiayaan melibatkan sumber-sumber dana yang digunakan untuk mendanai defisit anggaran seperti pinjaman daerah, hasil pinjaman penjualan aset, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan mengacu pada penggunaan dana tersebut untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja yang tercantum dalam APBD. Pembiayaan digunakan ketika pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk membiayai seluruh belanja. Oleh karena itu, unsur pembiayaan memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah. Penting untuk memperhatikan keberlanjutan dan kebijakan fiskal yang sehat dalam mengelola pembiayaan agar dapat mendukung pembangunan dan keberlanjutan keuangan daerah. Lanjut, prinsip penyusunan APBD. Yang pertama, yaitu ada partisipasi masyarakat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, disiplin anggaran. Yang pertama ada di poin pertama, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD memberikan kesempatan bagi warga untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sehingga
anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa penggunaan dana publik tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat. Yang ketiga, ada disiplin anggaran, mengacu pada pengelolaan anggaran dan penerapan aturan dan prinsip yang ketat, termasuk pengendalian pengeluaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran. Lanjut, yaitu yang pertama ada keadilan anggaran, memastikan bahwa alokasi anggaran mencapai semua sektor dan kelompok masyarakat dengan adil. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas, memastikan penggunaan dana publik seoptimal mungkin dan mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga ada taat asas, melibatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika dalam penyusunan APBD. Yang pertama ada keadilan anggaran, keadilan anggaran keadilan anggaran ada. Prinsip ini menekankan pentingnya mendistribusikan sumber daya secara adil, memastikan bahwa alokasi anggaran mencapai semua sektor dan kelompok masyarakat dengan adil. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas anggaran, memastikan pembangunan dana publik seoptimal mungkin dengan fokus pada pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada taat asas, melibatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika dalam penyusunan APBD, sehingga proses dan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita lanjut lagi. Ada komponen APBD. Komponen APBD yang pertama ada pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Lanjut, ada belanja. Yang pertama, ada aparatur daerah. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, bagi hasil dan bantuan keuangan. Yang kita lanjut lagi, ada pembiayaan. Yang pertama, ada penerimaan daerah. Yang kedua, pengeluaran daerah. Untuk yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah sendiri. Sumber pendapatan ini dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, serta sejumlah pendapatan lain yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. PAD menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal. Yang kedua, ada dana perimbangan, adalah mekanisme retribusi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan dukungan keuangan kepada daerah yang pendapatannya lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dana ini terdiri dari perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disingkat APBN, dan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau biasa disebut PAD yang dibagi kembali kepada daerah
yang pendapatan aslinya lebih rendah melalui berbagai mekanisme seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK dan dana bagi hasil. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan yang sah merujuk pada segala penerimaan uang atau nilai ekonomi lainnya yang diperoleh secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji, honorarium, hasil usaha keuntungan, investasi, atau penerimaan lainnya yang diperoleh melalui transaksi yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Pendapatan yang sah harus dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, ada penjelasan belanja aparatur daerah. Aparatur daerah merujuk pada pengeluaran atau belanja yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan biaya pegawai dan kegiatan administratif lainnya di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Pengeluaran ini mencakup gaji tunjangan, fasilitas kesehatan, pelatihan, serta infrastruktur administratif yang diperlukan bagi aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di pemerintah daerah. Belanja aparatur daerah merupakan salah satu bagian dari anggaran pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik di tingkat lokal. Yang kedua ada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan dan manfaat langsung kepada masyarakat. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, keamanan, kebersihan lingkungan, transportasi, sosial, dan layanan masyarakat lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memastikan ketersediaan layanan yang diperlukan bagi kepentingan umum. Belanja pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting dalam anggaran pemerintah karena mendukung terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Lanjut, yang selanjutnya ada penjelasan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan merupakan bagian dari alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk entitas lainnya sebagai bentuk dukungan keuangan. Yang pertama ada belanja bagi hasil, merupakan dana yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari hasil penerima tertentu, seperti pajak dan sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dana ini dibagi kembali kepada daerah sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Yang kedua ada bantuan keuangan, merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bantuan untuk mendukung kegiatan pembangunan pelayanan publik atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Bantuan keuangan dapat diberikan dalam bentuk dana langsung atau proyek tertentu, seperti alokasi khusus
dengan tujuan tertentu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor lain yang menjadi prioritas pemerintah. Lanjut, penjelasan tentang belanja tidak tersangka. Belanja tidak tersangka mencakup kepada pengeluaran yang tidak direncanakan atau tidak dianggarkan sebelumnya dalam suatu anggaran. Hal ini bisa terjadi ketika ada kebutuhan mendadak atau kejadian tak terduga memerlukan pengeluaran tambahan yang tidak tercantum dalam anggaran awal, misalnya bencana alam, keadaan darurat, dan keperluan mendesak lainnya yang memaksa pemerintah daerah atau lembaga lain mengalokasikan dana tambahan tidak terduga untuk menangani situasi tersebut. Lanjut, penjelasan pembiayaan penerimaan daerah. Pembiayaan penerimaan daerah merujuk pada sumber pendanaan atau cara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi keuangan dana antara penerimaan yang diperoleh dengan total pengeluaran yang direncanakan dalam anggaran. Ini sering terjadi ketika penerimaan yang direncanakan dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak mencukupi atau menutupi seluruh biaya yang telah dianggarkan. Ada beberapa pembiayaan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu cara yang pertama ada penerbitan surat utang, yang kedua ada pinjaman atau kredit, yang ketiga ada penjualan aset, yang keempat ada alih dana. Untuk penjelasan pembiayaan pengeluaran daerah, yaitu adalah proses atau cara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kekurangan dana dalam pembiayaan pengeluaran atau belanja yang telah direncanakan dalam anggaran melebihi pendapatan yang tersedia. Ini terjadi ketika anggaran belanja yang telah direncanakan melebihi total penerimaan yang diperoleh. Beberapa metode pembiayaan pengeluaran daerah yang meliputi. Yang pertama yaitu ada penerbitan surat utang dan obligasi. Yang kedua ada pinjaman dari lembaga keuangan. Yang ketiga penarikan dana cadangan. Yang keempat ada penjualan aset atau kekayaan. Untuk yang pertama penerbitan surat utang atau obligasi, pemerintah daerah dapat menerbitkan surat utang atau obligasi sebagai cara untuk mendapatkan dana tambahan. Yang kedua, pinjaman dari lembaga keuangan. Pemerintah daerah dapat memperoleh pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan publik maupun swasta, guna memperoleh dana tambahan untuk membiayai keperluan yang melebihi pendapatan. Yang ketiga, ada penarikan dana cadangan. Beberapa pemerintah daerah memiliki dana cadangan atau tabungan khusus yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau untuk membiayai pengeluaran yang tidak tersangka. Yang keempat, ada penjualan aset atau kekayaan. Daerah juga dapat menjual aset atau harta yang dimiliki untuk mendapatkan dana tambahan guna menutupi kekurangan dana dalam anggaran. Berikut penjelasan materi APBD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.